Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai tetapan kesetimbangan. Ya. Nah, tetapan kesetimbangan itu ada dua, ada KC, ada KP. Nah, kita bahas satu persatu. Yang akan saya bahas di video ini adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Ya. Nah, kalau berdasarkan konsentrasi disebutnya itu adalah KC. Ya, jadi C-nya itu dari kata concentration. Ya, begitulah. Dari kata konsentrasi berbahasa Inggris. Ya. Nah, secara umum kalau ini adalah salah satu contoh reaksi kesetimbangan MA, M itu koefisien zat A, plus B menjadi C plus D, di mana M adalah koefisien A, N koefisien B, P punya C, Q punya D. Nah, maka dari reaksi kesetimbangan ini, nilai tetapan kesetimbangannya dilihat dari adalah seperti ini. Ya, jadi nilai tetapan kesetimbangan itu dirumuskan dari konsentrasi zat yang ada di ruas kanan. Ya, konsentrasinya dilambangkan dengan kurung kotak, dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi konsentrasi zat-zat yang ada di ruas kiri dipangkatkan dengan koefisiennya. Ya, jadi yang kanan dibagi kiri masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Nah, jadi seperti ini ya, reaksinya kan A plus B menjadi menjadi C plus D. Nah, masing-masing ada koefisiennya. Maka tetapan kesetimbangannya itu konsentrasi C pangkat P, P itu koefisiennya dia, D pangkat Q itu koefisiennya si D, A pangkat M koefisiennya si A, B pangkat N koefisiennya si B. Ya. Nah, nilai konsentrasinya ini kita gunakan satuan molaritas. Ya. Jadi satuan konsentrasi kan ada banyak. Nah, dalam penentuan tetapan kesetimbangan, nilai konsentrasinya dinyatakan dengan satuan molaritas, di mana molaritas itu merupakan perbandingan mol dibagi volume, ya. Atau kalau zatnya itu dari zat padat, maka molaritas bisa dicari dengan rumus gram zat terlarut dibagi mR-nya dikali 1000 per mililiter larutannya. Ya, ini untuk mencari molaritasnya, atau molaritas secara umum rumusnya mol zat terlarut dibagi volume larutannya. Nah, kalau pakai rumus ini volumenya harus dalam satuan liter. Nah, untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan itu nanti kalian harus melihat dulu nih jenis-jenis reaksinya. Tapi bukan reaksi eksoterm dan endoterm yang dilihatnya, karena nanti reaksi kimianya itu bisa berupa reaksi yang homogen, bisa juga berupa reaksi yang heterogen. Nah, apa bedanya reaksi homogen dengan heterogen? Kita bahas satu persatu. KC untuk reaksi yang homogen, lihat di sini reaksinya. Ini adalah salah satu contoh reaksi yang homogen. Homo artinya sama. Nah, yang sama apanya? Nah, lihat di sini, di reaksi ini yang sama adalah nih, semuanya berwujud gas. Berarti yang sama adalah wujudnya. Jadi KC untuk reaksi yang homogen adalah penentuan KC untuk reaksi yang wujudnya itu semuanya sama di ruas kiri maupun di ruas kanan. Nah, di contoh reaksi ini 2H2 gas bereaksi dengan O2 gas menjadi 2H2O gas. Ya, semua zat dalam reaksi ini wujudnya gas. Nah, gimana cara menentukan KC-nya? Ya udah, sama seperti dengan persamaan yang tadi sudah kita bahas ya, bahwa mencari KC itu ruas kanan, ya, konsentrasi ruas kanan dibagi konsentrasi ruas kiri, ya, masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Ya, koefisien. Jadi kalau di reaksi ini ya,
2H2 tambah O2 menjadi 2H2O gas, maka nilai Kc-nya itu konsentrasi H2O pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 pangkat 2 dikali, karena di ruas kiri ada 2 zat, maka dikali konsentrasi O2 pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 kan nggak ditulisin ya pangkatnya. Sama kayak koefisiennya, di sini nggak ditulisin koefisiennya tuh berapa. Kalau nggak ditulis berarti koefisiennya 1 ya. Dan perlu diingat ketika kalian mau menentukan Kc ya, ketika mau menentukan Kc, maka reaksi yang mau kita tentuin Kc-nya itu harus sudah setara. Jadi kalau belum setara harus disetarain dulu. Gimana cara menyetarakan reaksi? Ingat-ingat lagi caranya ya, di semester ganjil kita sudah membahasnya. Nah, bagaimana nih? Ini ada contoh soal ya, gimana nih nilai Kc? Jadi ditanya bagaimana tetapan kesetimbangan untuk reaksi yang ini. Ada 2 reaksi. Reaksi yang pertama adalah N2 tambah H2 menjadi NH3, yang kedua N2O4 menjadi 2NO2. Lihat koefisien reaksinya apakah sudah setara atau belum. Kalau dilihat di sini, ini dua-duanya reaksinya udah setara ya. Kalau udah setara, kita bisa langsung tentukan tentukan rumus Kc-nya ya. Nah, rumus Kc itu kan ruas kanan dibagi ruas kiri dipangkatkan koefisien. Pada reaksi yang A di ruas kanan ada NH3 ya. Konsentrasi NH3 pangkat 2 karena koefisiennya 2 ya, ini dibagi yang di ruas kiri ada 2, N2 dengan H2 ya. N2 ingat dikali ya, bukan ditambah ya. Kalau masuk ke Kc maka zat-zatnya itu konsentrasinya dikalikan. N2-nya pangkat berapa? Karena koefisien yang nggak ditulis berarti pangkat 1. Dikali, ingat dikali konsentrasi H2 pangkat 3 ya. Ini adalah Kc untuk reaksi yang A. Untuk reaksi yang B, Kc-nya berarti kanan dibagi kiri, di kanan ada NO2 pangkat 2 dibagi N2O4 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena ini nggak ada koefisiennya. Kalau NO2 ada koefisiennya yaitu 2 ya. Seperti itu ya cara menentukan Kc untuk reaksi homogen. Nah, bagaimana kalau reaksinya heterogen? Jadi, pada reaksi kesetimbangan yang heterogen, zat-zat yang berada pada keadaan setimbang itu memiliki wujud yang berbeda-beda. Nah, pada kesetimbangan heterogen ini, fase zat yang berpengaruh dalam penentuan harga Kc atau dalam pergeseran kesetimbangan adalah sebagai berikut. Jadi, wujud zat itu kan ada 4 ya. Ada yang wujudnya gas, kemudian aqueous, kemudian liquid, dan solid ya. Nah, di sini jadi intinya beginilah. Prioritas wujudnya itu gas, terus aqueous, terus liquid, baru solid ya. Liquid dan solid ya. Intinya gini, kalau dalam reaksi tersebut semua wujud ada, maka yang masuk ke rumus Kc hanya yang berwujud gas. Ya, yang 3 ini diabaikan. Jadi nggak dilihat, nggak masuk ke rumus Kc. Ya. Kemudian kalau di reaksi tersebut gas nggak ada, adanya aqueous, liquid sama solid. Berarti yang masuk ke rumus Kc cuman yang aqueous. Liquid sama solid nggak dimasukin. Nah, kemudian yang terakhir, kalau misalnya di dalam reaksi tersebut zatnya itu wujudnya liquid sama solid ya, maka zat mana yang dipakai masuk ke rumus Kc? Kalau misalnya dalam reaksi tersebut yang ada hanya zat yang berwujud liquid dan solid, maka nggak usah kalian tulis ya persamaannya seperti apa, langsung aja dituliskan nilai Kc-nya sama dengan 1 ya. Karena konsentrasinya kalau dia wujudnya liquid dan solid tuh konsentrasinya
diabaikan sehingga nilai Kc-nya itu kita anggap 1. Nah, karena kan dia konsentrasinya pekat banget ya, bukan dalam bentuk larutan ya, seperti itu. Jadi intinya prioritasnya adalah gas. Kalau semua ada berarti gas yang masuk ke rumus Kc, yang lain diabaikan. Kalau gas gak ada berarti aqueous. Kalau gas dan aqueous nggak ada, adanya liquid dan solid, maka nilai Kc-nya sama dengan 1. Biar kebayang, kita langsung ke contoh soal. Ada 3 reaksi di sini ya. Ketiganya ini reaksinya adalah reaksi yang heterogen. Pertama, kita pastikan dulu reaksinya sudah setara ya. Di sini sih sepertinya sudah setara, tapi kalian jangan langsung percaya sama reaksi ya. Anggap aja semua reaksi itu tidak setara. Ya, kalau ini sih udah setara. Oke, reaksi yang A. A itu ada yang wujudnya solid, ada yang solid, ada yang gas. Berarti ingat prioritasnya kalau semua ada berarti yang masuk ke rumus Kc hanya yang berwujud gas ya. Gas menang. Berarti yang CaCO3 dan CaO diabaikan. Maka rumus Kc-nya, Kc itu kan ruas kanan dibagi ruas kiri. Di kanan ada CaO sama CO2, tapi yang masuk ke rumus Kc hanya yang CO2 ya. Sorry, saya tulis ulang ya, gini. Jadi biar kalian kebayang, awalnya ya kalau kalian mengabaikan mengabaikan wujudnya, maka kalian akan menuliskannya seperti ini kan, CaCO3. Nah, tapi yang wujudnya bukan gas itu diabaikan. Jadi ini diabaikan sehingga rumus Kc-nya hanya sama dengan konsentrasi CO2 pangkat 1. Ini semuanya pangkat 1 ya, karena koefisiennya semua 1. Oke, ini untuk yang A. Jadi nilai Kc-nya itu sama dengan konsentrasi CO2 doang. Nah, untuk yang B. B itu ya reaksinya C ditambah O2 menjadi CO gas. Yang gas ada ini sama ini. Ya berarti yang ini diabaikan, nggak dimasukin ke rumus Kc. Sehingga persamaan Kc-nya itu yang di ruas kanan cuman konsentrasi CO doang yang kita masukin ke rumus, yang ruas kiri cuman konsentrasi O2. CO-nya pangkat 2, O2-nya pangkat 1. Kemudian yang C. C itu reaksinya BaSO4 menjadi Ba2+ dan SO4 2-. Oke. Di sini yang gas nggak ada, tapi ada aqueous dan solid. Siapa yang menang? Aqueous ya. Jadi yang aqueous kita masukin ke rumus Kc, yang solid enggak, berarti ini nggak masuk ya. Maka yang masuk ke rumus Kc itu cuman Ba2+ dan SO4 2- ya. Berarti yang hanya di ruas kanan aja, yang di ruas kiri enggak. Maka nilai Kc-nya itu sama dengan konsentrasi Ba2+ pangkat 1 dikali konsentrasi SO4 2- pangkat 1 ya. Ini untuk soal yang C. Nah, biar kalian gak bingung, saya kasih contoh soal lagi ya. Soalnya kebalikan dari yang A. CaO solid ditambah CO2 gas menjadi CaCO3. Nah, rumus Kc-nya kayak gimana? Di sini yang masuk ke rumus Kc itu hanya zat yang berwujud gas. Nah, yang berwujud solid berarti ini nggak masuk, ini nggak masuk ya. Maka yang masuk ke rumus Kc hanya CO2. Nah, karena CO2 ada di ruas kiri, berarti dia posisinya ada di bawah, pangkat 1 ya, karena koefisiennya 1. Terus yang di atas siapa? Di atas nggak ada siapa-siapa, berarti ini 1. Kita anggap 1. Jadi nilai Kc-nya sama dengan 1 per konsentrasi CO2 ya. Nah, kalau yang ini yang reaksi yang A ini, kita anggap ini yang D ya. A kok Kc-nya sama dengan CO2 doang, nggak ada satunya ya. Ini sebenarnya sama seperti konsentrasi CO2 dibagi 1. CO2 bagi 1 kan hasilnya CO2 doang. Makanya ditulisnya hanya Kc sama dengan konsentrasi CO2. Ya, seperti itu ya cara menentukan
nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Semoga bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.